Hai guys, selamat datang di Gemintang Tarot. Untuk tema readingan kali ini yaitu siapakah dia di kehidupanmu sebelumnya? Di sini sudah saya sediakan 3 pile, perangko 1 atau perangko 2 atau perangko 3. Silakan kalian pilih perangko mana yang paling memanggil hati kalian. Untuk timestamps atau keterangan waktu sudah ada di kolom deskripsi. Dan sampai jumpa di readingan kalian. Hai pile 1, bagi kamu yang memilih perangko 1, jadi ini adalah readingan kamu ya. Readingan ini hanya just for fun ya, jangan terlalu dibawa serius. Kita akan cari tahu kira-kira siapakah dia di kehidupan kamu sebelumnya. Apakah dia seseorang yang dekat atau mungkin bagian dari keluarga kamu di masa lalu? Atau mungkin dia adalah pasangan kamu di masa lalu ya. Kita akan cari tahu di sini siapakah dia di past life kamu ya, kehidupan kamu sebelumnya. Bagi yang memilih perangko 1, siapakah dia yang dealing dengan pile 1 di kehidupan sebelumnya? Siapakah dia di kehidupan pile 1 sebelumnya? Ada forgiveness, ada lessons and blessings. Wow. Unrequited love. Ya, jadi saya merasa di sini di kehidupan kamu sebelumnya dia adalah seseorang yang pernah menjalin cinta dengan kamu di sini, ya. Karena ada forgiveness, ada lessons and blessings, ada unrequited love. Jadi di sini saya merasa bahwa kehidupan cinta kamu sama dia di masa sebelumnya atau di kehidupanmu yang sebelumnya, sebelum kamu reinkarnasi atau terlahir kembali, dia ini seseorang yang pernah menjadi kekasih kamu atau mungkin pasangan kamu, tapi saya nggak melihat ini sampai kepada pernikahan ya, mungkin baru hanya sampai pacaran di zaman dulu ya. Dan cinta kamu sama dia itu tidak berbalas, ya. Yang satu mencintai, tapi yang satunya tidak. Dan hubungan cinta kamu sama dia membawa begitu banyak pelajaran, ya. Ada lessons and blessings. Kamu sama dia di kehidupan yang sebelumnya, saya rasa telah menjalani kehidupan cinta yang begitu berat, ya. Tetapi ada forgiveness. Mengajarkan untuk saling memaafkan di kehidupan kamu sama dia sebelumnya. Jadi saya merasa kamu sama dia sebelumnya mungkin hubungan cinta kamu kandas, tetapi kamu sama dia saling memaafkan di sini. Dan hubungan cinta itu membawa banyak pelajaran bagi kamu dan dia. Ya. Kita akan lihat lagi di sini. Karma apa yang membawa hubungan kamu sama dia di kehidupan yang sekarang ya? Karma apa? Kalau di sini bottom of the deck-nya ada spirituality and religion ya. Jadi saya merasa mungkin
di kehidupan sebelumnya, hubungan cinta kamu sama dia itu kandas karena perbedaan suku, perbedaan agama, dan keyakinan. Ada sebuah perbedaan yang membuat kalian tidak bisa bersatu di kehidupan kamu yang sebelumnya. Sekarang kita akan lihat di kehidupan kamu sama dia yang sekarang. Apakah masih ada karma yang dibayar di kehidupan kamu sama dia saat ini? Jika ada, karma apakah itu? Banyak kartu tidak saya ambil ya. Karma apa yang kamu bawa sama dia di kehidupan sekarang? Apakah masih ada karma yang harus dibayar di antara kalian di kehidupan yang sekarang? Oke, di kehidupan yang sekarang ada failure. Ya, jadi di sini hubungan cinta kamu sama dia juga masih kurang beruntung. Hampir sama dengan kehidupan kamu sama dia di kehidupan yang sebelumnya. Ada kegagalan dalam hal cinta, ya, atau banyak mengalami hambatan dan kegagalan. Apalagi karma yang harus dibayar sampai saat ini. Satisfaction. Tapi hubungan cinta ini membawa banyak kebahagiaan, keceriaan, kegembiraan. Kamu sama dia itu kalau udah bersama itu rasanya kayak benar-benar jatuh cinta, saling cocok, ya. Sangat bahagia dia saat kamu dekat sama dia. Tetapi hubungan ini sepertinya banyak mengalami kegagalan yang saya rasakan ya, apalagi Queen, ada Queen of Heart di sini. Jadi saya merasa kamu sama dia memiliki cinta yang begitu kuat. Ada ada figur seorang istri di sini ya. Ada Fortune, Nine of Diamond. Jadi di sini saya merasa hubungan ini sebenarnya hubungan kamu sama dia ya, itu membawa banyak keberuntungan tetapi kepada salah satu pihak yang saya rasa di sini. Mungkin karena yang pihak wanitanya yang sangat mencintai pihak pria, tapi pihak prianya barangkali belum bisa memutuskan. Dan pada akhirnya hubungan ini hanya menguntungkan salah satu pihak. Di sini ada profitable. Kalau dibawa dalam hubungan bisnis, kalian berdua sangat-sangat hoki kalau yang saya lihat di sini di kehidupan yang sekarang ya. Kalau kamu sama dia ada join bisnis ya, atau ada sangkut pautnya dengan masalah keuangan, itu membawa kalian berdua sama-sama untung ya. Maksudnya membawa banyak keberuntungan pada hubungan finansial yang saya rasa di sini. Realization, ada Ace of Spades ya. Jadi di sini saya merasa hubungan ini akan membawa banyak sebuah kesadaran. Dan saya merasa kamu sama dia akan kedepannya ya akan menyadari bahwa hubungan ini lebih enak untuk sahabatan atau temenan atau rekan bisnis. Karena kalian sangat kompak yang saya lihat di sini, tetapi tidak untuk menjadi pasangan suami istri ya. Itu yang saya rasakan. Kalaupun bisa menjadi pasangan suami istri bisa, saya bilang bisa, tetapi sebelumnya ada banyak peristiwa yang membawa banyak kepedihan, kegagalan, atau mungkin putus nyambung dan nantinya bisa kembali bersama karena bottom of the deck-nya ada Three of Hearts, reunited ya. Jadi di sini saya merasa bahwa kamu sama dia itu akan kembali bersama, bisa, tetapi saya tidak melihat harus selalu kembali bersama dalam ikatan
cinta atau menjadi pasangan di sini ya. Bisa jadi kembali sebagai sahabat ya, itu yang saya lihat. Sebagian besar dia kembali kepada kamu ke depannya sebagai sahabat, atau selalu dalam kehidupan kamu sebagai teman baik atau sahabat ya. Sebagian kecil kamu sama dia bisa sampai ke tahap komitmen suami istri ya, tapi hanya sebagian kecil aja yang saya lihat. Sebagian besarnya kamu sama dia hanya sahabat aja ya. Apalagi hubungan kamu sama dia saat ini not enough, frustrated in relationship, lack of confidence, self-sabotage, fear or ego issues, jealousy. Hubungan ini selalu terasa seperti kayak nggak pernah cukup gitu ya. Ada aja kecemburuan atau perhatiannya dia yang kurang, mungkin yang membuat kamu selalu cemburu juga bisa. Kamu selalu frustasi, akan selalu sedih dan galau dalam hubungan ini ya. Itulah makanya hubungan ini akan selalu putus nyambung, dan kalaupun kembali, makanya saya bilang tadi sebagian besar sebagai sahabat. The Sword and Rose, clarity, truth, revelation, solidarity, force, honor, protection, and power. Ya, seperti hubungan ini ada pahit manisnya yang akan membawa sebuah kejelasan. Kamu sama dia akan menemukan sebuah kejelasan bahwa hubungan ini ternyata bagusnya dibawa kemana. Kamu akan menyadari bahwa dia itu bukanlah sosok yang tepat untuk menjadi pasangan hidup kamu ya. Kamu akan menyadari hal itu untuk sebagian besarnya ya. Nggak harus selalu semuanya sama, sebagian kecil bisa bersama dalam suami istri, tapi sebagian besarnya sebagai sahabat. Talking ya, interested, conversing more, awaited message arrives, text, call, email, hovering ya. Saya merasa mungkin kamu sama dia saat ini sedang tidak berkomunikasi. Ada yang sedang menunggu sebuah komunikasi ya. Itu yang saya rasakan di sini. Apalagi hubungan kalian saat ini. Healthy choices. Making healthy choices in love and in life, self-love, self-care, being happier ya. Dan pada akhirnya kamu sama dia akan membuat sebuah keputusan yang tepat gitu ya, yang baik bagi kamu, baik bagi dia gitu ya. Karena hubungan ini mungkin terlalu banyak pahitnya daripada manisnya gitu, yang saya lihat di sini. Tapi kalau kalian bersahabat, kalian bakal kompak banget. Kalian malah lebih akur sebagai teman baik atau sahabat kebanding sebagai suami istri ya. Ada coffee cup. Meeting and conversing, savoring the moment, feeling uplifted, friendship ya. Di sini ada kata friendship lagi ya. Jadi saya melihat kamu sama dia akan kembali berkomunikasi, tetapi sebagai teman yang saya lihat di sini. Apalagi hubungan kamu sama dia untuk saat ini, wow, ada engagement ring ternyata guys. Engagement, partnership, commitment, eternity, completion, union ya. Jadi yang kayak saya bilang tadi, sebagian kecil bisa sampai ke tahap komitmen, sebagian kecil. Tetapi sebagian besar saya melihat kamu sama dia akan hanya sebagai sahabat dan justru lebih akur sebagai sahabat ya. Bottom of the deck-nya ada the relationship is over, no second chances, grow and transform your life ya. Jadi di sini ibarat kata kalaupun kamu sampai kepada tahap komitmen, entah itu pertunangan ataupun pernikahan, kemungkinannya tidak bertahan lama ya. Itu yang saya lihat di sini. Oke, untuk zodiak yang terbaca di sini ada zodiak dari fire sign, Aries, Leo, dan Sagittarius. Ada zodiak dari water sign, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Ada zodiak dari earth sign, Capricorn, Virgo, dan Taurus. Ada zodiak dari air sign juga ada Gemini, Libra, dan Aquarius. Untuk zodiak yang terkuat di sini saya lihat zodiak dari water sign ya, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Ya, jadi di sini ada reunited, admire, dan juga king. Jadi saya melihat kamu sama dia itu akan kembali bersama. Tetapi mungkin di saat kalian kembali itu timingnya seperti tidak tepat. Mungkin yang satunya akan sudah punya pasangan, seperti itu ya.
Dan kalian akan menyimpan cinta itu dalam hati yang saya lihat di sini, dan kalian akan ungkapkan itu sebagai sahabat atau teman. Yang artinya saya melihat berarti di sini cinta kalian itu tulus. Kalau bisa sampai temenan atau sampai sahabatan itu bisa. Artinya cinta kalian itu tulus. Kalian menerima apa yang terjadi. Ya, jadi di kehidupan kamu sebelumnya dia itu adalah kekasih kamu. Di kehidupan yang sekarang dia juga kekasih kamu, tetapi karma yang kamu bawa sama dia di kehidupan yang sekarang itu masih sama, seperti pengulangan kembali dari kehidupan yang dulu. Ya, karma itu masih kamu bayar sampai saat ini, dan sudah lebih, kalau saya bilang sudah ada kemajuan jauh lebih baik daripada kehidupan kamu yang dulu ya. Kalau yang dulu mungkin sepertinya unrequited love, tidak sampai kepada tahap union ataupun pernikahan ya, ada putusnya. Tapi kalau di sini sudah ada beberapa yang bisa sampai kepada tahap komitmen, tetapi ada banyak gangguannya dan kemungkinan juga tidak langgeng ya. Itu yang saya lihat, itu sebagian besarnya, tapi sebagian kecil bisa langgeng dalam hal komitmen. Oke, jangan terlalu dibaperin, ini general reading ya, jadi kemungkinan kurang lebihnya seperti itu. Oke, kita akan tarik di sini untuk angka ya, siapa tahu ada yang memiliki tanggal lahir yang sama dengan yang saya ambil di sini angkanya. Bulan dan tahun, bisa nomor rumah, bisa nomor HP ya. Ada angka 19. Ada angka 11. Bisa jadi twin flame, makanya hubungannya sangat-sangat banyak hambatan yang saya lihat di sini ya. Ini bisa 9, bisa 6 ya. Ada angka 3. Ada angka 14. Ada angka 16 ya. Sekarang kita akan tarik charms alfabetnya. Siapa tahu ada inisial nama kamu dan dia, ataupun nama tempat atau tempat lahir. Ada nama kota, nama pulau, nama negara ya. Ada huruf I. Ada huruf X. Ada huruf N. Ada huruf B. Ada huruf Q. Ada huruf Y. Oke, pile 1 sekian dulu untuk readingannya. Semoga resonate dan bermanfaat ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik tombol bell untuk notifikasi. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya. Hai pile 2, bagi kamu yang memilih perangko 2, jadi ini adalah readingan kamu ya. Kita akan cari tahu siapakah dia, orang yang sedang dealing dengan kamu di kehidupan kamu sebelumnya. Apakah kamu memiliki hubungan sama dia di kehidupan kamu yang sebelumnya? Apa mungkin bisa sebagai sahabat, atau sebagai keluarga, ataukah sebagai pasangan kamu ya? Dan ini hanya general reading, jadi bawa for fun aja ya. Jangan terlalu dibawa serius. Kalau ada cocoknya, kemungkinan itu untuk kamu. Kalau enggak, ambil baiknya, buang buruknya ya. Siapakah dia yang dealing dengan pile 2? Father. Wow. Kamu sama dia itu dulu adalah keluarga. Dia itu dulu adalah ayah kamu. Walaupun
dia yang dealing dengan kamu pile 2 adalah wanita, nggak masalah. Bisa jadi di kehidupan dia yang sebelumnya itu, dia itu laki-laki dan dia itu adalah ayah kamu atau memiliki figur ayah di dalam kehidupan kamu yang sebelumnya. Siapa lagi? Ya, siapakah dia yang dealing dengan pile 2 di kehidupan pile 2 sebelumnya? Ups. Oke, dan di sini ada karmic relationship ya. Jadi bisa jadi dia itu ayah kamu dulu atau bisa jadi dia adalah karmic partner kamu dulu ya. Jadi di sini saya mendapatkan dua sosok. Yang satu bisa jadi dia dulu adalah ayah kamu, bisa jadi dia dulu adalah kekasih kamu, tetapi hubungan yang kalian miliki itu adalah hubungan karmik ya, sehingga hubungannya saya rasa banyak mengalami hal-hal yang menyakitkan, mungkin putus juga, saya rasa tidak sampai ke pernikahan ya, atau hubungan kamu dengan dia dulu sebagai ayah tapi mungkin sangat toksik ya. Dan di sini ada communal living. Di sini saya melihat bahwa kamu sama dia itu dulu sepertinya hidup di masa penjajahan ya. Dan hidup kalian itu kurang lebihnya sedikit susah itu ya. Bottom of the deck-nya ada kartu health. Salah satu dari kalian adalah seorang healer, saya rasa bisa menyembuhkan, itu yang saya rasakan di sini ya. Sekarang kita akan tarik dari kartu. Kita tarik dari kartu tarotnya ya. Siapakah dia dalam kehidupan kamu yang sekarang ya? Apakah masih ada karma yang harus kalian bayar sampai saat ini di kehidupan yang sekarang? Dan seperti apa hubungan kamu sama dia di kehidupan yang sekarang? Seperti apa kehidupan kamu sama dia di kehidupan yang sekarang? Apakah masih ada karma yang harus dibayar di antara kalian? Banyak kartu tidak saya ambil ya. Queen of Diamond. Jadi saya merasa bahwa hubungan kamu sama dia saat ini sangat tulus ya. Saling tolong menolong, saling memberi yang saya rasakan di sini, ibarat seperti orang tua dan anak, tetapi di sini ada kartu deception. Ya, ada banyak pertengkaran ataupun konflik, ada banyak kebohongan, ada banyak ketidakjujuran yang saya lihat di sini di antara kamu sama dia ya. Ada yang memanfaatkan, ada yang pemberi. Salah satu dari kalian adalah pemberi dan yang satunya hanya bisa mengambil tanpa bisa membalas kembali. Ada kartu Voyage. Kemungkinan kamu sama dia ini hubungannya saat ini sedang berjarak. Bisa beda kota, beda pulau, beda negara ya. LDR, ada yang LDR di sini, long distance relationship, atau memang hati kalian sedang berjarak saat ini. Ya, obscurity. Jadi hubungan kalian itu banyak ketidakjelasannya, sangat abu-abu ya. Selalu komunikasinya selalu on off yang saya rasa di sini. Atau mungkin ada hubungan yang sudah putus ya. Seperti apa lagi hubungan kamu dan dia saat ini? King of Club ya. Jadi di sini yang saya rasa kamu sosok yang pemberi sebenarnya. Kebanyakan dari pile 2 adalah sosok pemberi. Tapi kamu dealing dengan seseorang yang saya rasa masih suka flirting sana sini atau dekat atau mengenal banyak orang sana sini dulu ya. Tapi kamu dealing dengan seseorang yang bisa jadi sudah menjadi pasangan orang atau bisa jadi sudah punya keluarga yang saya lihat di sini ya.
Dia seseorang yang sangat dingin. Kamu dealing dengan seseorang yang sangat dingin, saya rasa. Dingin tapi memiliki power yang cukup kuat. Agak sombong atau kurang lebih cenderung ke arogan ya. Itu yang saya lihat di sini. Stability ya, mungkin kamu dealing dengan seseorang yang mapan finansialnya, kehidupannya sangat baik, finansialnya stabil, itu yang saya lihat di sini. Atau mungkin bisa vice versa. Bisa jadi kamu yang sudah stabil kehidupannya, finansialnya, ya. Bottom of the deck-nya ada kartu dokumen, Three of Diamond. Jadi saya merasa hubungan kamu sama dia sampai saat ini masih membayar karma yang sebelumnya. Ya, dimana hubungan kamu sama dia sampai saat ini juga tidak lancar ya, selalu aja ada komunikasi yang on off, selalu putus nyambung, bahkan sampai saat ini saya merasa kamu sama dia itu sedang tidak komunikasi. Saya rasa kamu dealing dengan seseorang yang charming ya, atau dia dalam hal finansial nggak ada masalahnya, baik-baik aja finansialnya. Atau mungkin sudah sangat kaya dan mapan yang saya lihat di sini. Tapi saya merasa hubungan ini banyak ketidakjujurannya, banyak sekali rahasia yang belum terungkap di sini ya. Bagaimana hubungan kamu sama dia saat ini atau ke depannya? Bagaimana hubungan kamu sama dia ke depannya? The Phoenix. New phase, rekindle, renew, transformation, growth, change mind ya. Akan ada fase baru dalam hubungan ini, entah itu kalian berbaikan kembali atau kalian menyambut fase baru dengan jalan sendiri-sendiri ya. Wow, ada heartbroken ya, seperti saya katakan tadi. Ada patah hati, ada kekecewaan di sini, deeply hurt, sad, separation ya, sedang terpisah kamu sama dia saat ini, break up, feeling lost, grieving, mourning ya. Jadi ini kurang lebih kehidupan kamu sama dia hampir sama dengan kehidupan kalian di kehidupan yang sebelumnya. Hubungannya karmik ya, koneksinya sangat-sangat karmik, sangat-sangat menyakitkan. Tetapi kalian saling mencintai satu sama lain. Photograph, looking at your photos, missing you, nostalgia, make new memories. Tapi dia selalu merindukan kamu. Kalau dia kangen kamu, dia selalu buka foto kamu di HP-nya, memandangi foto kamu, ya. Dan ingin berkomunikasi dengan kamu. Ada wedding rings, union, wedding, married, soul connection, eternal love, everlasting promise. Ini kayak kalau saya lihat ya seperti yang saya bilang tadi, kalau dia itu sepertinya sudah menikah, walaupun nggak semua dari pile 2 sama, tetapi beberapa dari pile 2 saya rasa kamu dealing dengan seseorang yang sudah menikah ya, atau mungkin kamu putus karena dia meninggalkan kamu untuk orang lain. Engagement ring, engagement, partnership, commitment, eternity, completion, union. Tetapi sebagian dari kamu, hubungan kamu sama dia itu ada karma baiknya juga ya. Mungkin di kehidupan yang dulu kamu sama dia itu hubungannya nggak sampai pernikahan, tetapi beberapa dari kamu pile 2 saat ini hubungan kamu sama dia itu bisa sampai ke pernikahan ya. Hammer, sabotage, rebuilding, interrogation, repetitive, persistent, working on it ya. Kamu sama dia itu kedepannya bisa membangun kembali hubungan ini ya. Jadi mungkin kamu sama dia itu membayar dulu karma kamu sama dia yang karmik di kehidupan yang sebelumnya. Kamu bayar sebentar di kehidupan yang sekarang, tetapi akhirnya Tuhan memberikan kamu kesempatan untuk bersatu di kehidupan yang sekarang. Itu yang saya rasakan di sini. Bottom of the deck-nya ada love call. Someone expresses love, a message of love, thinking of you and letting you know. Wow, jadi kamu ke depannya sama dia akan berkomunikasi kembali bagi yang sedang tidak berkomunikasi, dan akan rujuk bagi yang sedang berkonflik ya. Untuk zodiak yang terbaca di sini ada zodiak dari Earth sign, Capricorn, Virgo, dan Taurus.
Ada zodiak dari fire sign, Aries, Leo, dan Sagittarius. Ada zodiak dari water sign, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Air sign juga ada Gemini, Libra, dan Aquarius. Untuk zodiak yang terkuat di sini yaitu zodiak dari earth sign ya, Capricorn, Virgo, dan Taurus. Dokumen, bisa jadi hubungan kamu bisa sampai ke legalitas, ke pernikahan, karena di sini ada dokumen ya. Beware, tetapi tetap waspada, karena dia masih menyimpan banyak rahasia ya. Prince of Spades, jadi saya rasa mungkin saat ini dia belum terlalu dewasa dengan kamu, atau belum bisa berkomitmen saat ini, walaupun kedepannya ada potensi kamu sama dia bisa bersama dalam pernikahan, tetapi saat ini dia harus bertumbuh dulu, karena saya rasa kamu dealing dengan seorang yang kurang dewasa. Jadi dia agak arogan, agak cuek ya, dan terkadang emosinya begitu tinggi. Tetapi semua itu akan mengalami transformasi, karena di sini ada transformation, ada pertumbuhan ya, itu yang saya rasakan. Kita akan ambil charms, angka, siapa tahu ada yang berkaitan dengan tanggal lahir kamu dan dia, bulan dan tahun, nomor rumah atau nomor HP ya. Ada angka 2. Ada angka 12. Ada angka 3. Ada angka 19. Ada angka 1. Ada angka 14 ya, walaupun ini angkanya nggak harus selalu sama. Kita akan ambil charms alfabetnya. Siapa tahu ada inisial nama kamu dan dia, nama kota, tanggal lahir, nama tempat kamu jadi ya, nama tempat kamu ketemu sama dia pertama kali bertemu mungkin ya, nama kota juga bisa. Ada huruf F. Ada huruf J. Ada huruf E. Ada huruf T. Ada huruf P. Ada huruf G ya. Jadi di sini ada huruf F, J, E, T, P, G. Oke, pile 2 sekian dulu untuk readingannya. Semoga resonate dan bermanfaat ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik tombol bell untuk notifikasi. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya. Hai pile 3, bagi kamu yang memilih perangko 3, jadi ini adalah readingan kamu ya. Kita akan cari tahu siapakah dia yang sedang dealing dengan kamu saat ini di kehidupan kamu yang sebelumnya. Apakah kamu sama dia dulu adalah sepasang kekasih? Atau sepasang suami istri? Atau mungkin kamu sama dia hanya temenan? Kita akan cari tahu di sini. Ini adalah general reading ya, jadi jangan terlalu dibaperin. Just for fun aja. Siapakah dia di kehidupan kamu yang sebelumnya? Siapakah dia di kehidupan kamu yang sebelumnya? Finances. Jadi saya rasa kamu sama dia di kehidupan sebelumnya sering terlibat masalah uang. Bisa jadi kamu sama dia teman, bisa, semua bisa ya, keluarga bisa, sepasang kekasih bisa ya, tapi kamu sama dia selalu terlibat dalam hal
finansial di kehidupan sebelumnya. Siapa lagi dia yang dealing dengan pile 3 di kehidupan sebelumnya? Father. Bisa jadi dia dulu adalah ayah kamu. Walaupun kamu dealing dengan wanita saat ini, tetapi bisa jadi di kehidupan yang sebelumnya dia adalah seorang laki-laki atau memiliki figur ayah di kehidupan kamu sebelumnya. Dan saya rasa dia selalu memberikan pertolongan sama kamu, mungkin dalam hal finansial di kehidupan dulu ya. Siapa lagi dia yang dealing dengan pile 3 di kehidupannya pile 3 sebelumnya? Siapakah dia? Celtic. Celtic ini merupakan suku di Eropa Barat yang saya lihat ya. Mungkin kamu sama dia itu dulu hidup di masa pemerintahan Eropa Barat sekitar tahun 1500-an. Atau mungkin kamu sama dia dulu pernah hidup di Eropa. Atau mungkin pernah singgah ke bagian Eropa yang saya lihat di sini ya. Wow, di sini juga ada Egypt ya. Jadi saya merasa mungkin salah satu dari kalian itu di kehidupan yang dulu pernah bertemu. Sepertinya yang satunya di Timur Tengah, yang satunya dari Eropa Barat yang saya lihat di sini. Dan mungkin kamu terlibat masalah finansial ya, atau mungkin ada pertukaran benda itu yang saya lihat juga di sini. Ada transaksi jual beli. Mungkin kamu adalah rekan bisnisnya dia dulu ya. Dan hubungan yang kamu miliki sama dia dulu itu hubungan internasional, hubungan yang memang sudah LDR, long distance relationship di kehidupan yang sebelumnya. Oke, kita akan lihat sekarang. Apakah kamu sama dia sampai saat ini masih membayar karma? Adakah karma yang kamu bawa dari kehidupan sebelumnya yang harus kamu bayar di kehidupan sekarang? Kita lihat dari kartu tarotnya ya. Bagaimana kehidupan kamu dan dia sekarang? Adakah karma yang masih harus dibayar? Dokumen ya. Kamu sama dia itu masih berurusan hukum saat ini. Mungkin dokumen itu bisa apa saja ya. Bisa dokumen pernikahan, bisa dokumen jual beli tanah, bisa dokumen dalam hal finansial atau pertukaran apapun bisa, perjanjian apapun bisa yang menyangkut dengan dokumen ya. Sepertinya kurang lebih hampir sama dengan kehidupan kamu yang sebelumnya. Separation. Kebanyakan kamu sama dia saat ini sedang terpisah. Gak berkomunikasi atau sedikit komunikasi yang saya lihat. Bisa terpisah jarak juga. Mungkin ada yang long distance relationship, hampir sama dengan kehidupan kamu yang sebelumnya juga long distance relationship ya. Deception. Ada yang menyimpan rahasia di sini, ada yang tidak terlalu jujur di sini yang saya rasa ya. Infidelity, wah ini benar-benar ada cinta segitiga, ada separation, ada deception, ada infidelity, ada ketidaksetiaan di sini ya. Ada yang memiliki orang ketiga di sini ya. Jadi saya lihat memang benar-benar ini cinta segitiga kamu sama dia. Mungkin kalau yang saya lihat karma kamu yang di kehidupan yang sekarang masih harus kamu bayar ya. Makanya kamu sama dia ada banyak cobaan, yaitu ada pihak ketiga di antara kalian di sini. Admire, tapi ada yang saling memuja di sini ya. Bisa jadi kamu yang memuja dia atau bisa jadi dia yang memuja kamu sampai saat ini. Ya, ada yang memuja dalam hati di sini. Siapa lagi dia di kehidupanmu yang sekarang? Beware. Ya. Ini sudah pertanda nggak baik sebenarnya.
Ada kata beware yang artinya kamu harus waspada dengan dia, hati-hati ya, karena dia nggak jujur sama kamu, mungkin dia menyembunyikan orang ketiga dari kamu ya, atau saat ini mungkin ada sesuatu yang belum dia tepati janjinya sama kamu. Fortune, ada keberuntungan di antara kamu sama dia yang akan menghampiri kalian berdua di kedepannya. Saya nggak tahu keberuntungan itu keberuntungan apa, atau mungkin ada kebenaran yang terungkap, atau kamu bisa union sama dia di kedepannya. Untuk zodiak yang terbaca di sini ada zodiak dari Earth sign, Capricorn, Virgo, dan Taurus. Ada zodiak dari Air sign, Gemini, Libra, dan Aquarius. Ada zodiak dari Fire sign, Aries, Leo, dan Sagittarius. Zodiak water sign juga ada Pisces, Cancer, dan Scorpio ya. Untuk zodiak yang terkuat di sini yaitu zodiak dari zodiak yang terkuat di sini semua sama kuatnya sih ya yang saya lihat. Yang paling kuat di sini itu zodiak dari Earth sign, Capricorn, Virgo, dan Taurus ya. Fire sign juga kuat di sini, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kita lihat hubungan kamu sekarang sama dia seperti apa dan bagaimana potensi kedepannya ya. The Butterfly, relationship evolving to the next phase, healing the inner child growth ya. Jadi saya merasa masih ada kesempatan kamu sama dia ke depannya itu hubungannya bisa diperbaiki, ada perkembangan atau ada kenaikan level ya, atau ada berlanjut lah ya sampai ke tahap komitmen bisa yang saya lihat di sini. I like you. Someone likes you, romance is blooming, fun, flirting, want to date ya. Jadi kalau yang saya lihat di sini kalian tuh memiliki chemistry yang sangat kuat, saling menyukai satu sama lain ya. Hubungan cinta bisa berkembang yang saya lihat di sini. Kita lihat lagi ada the sword and rose, clarity, truth, revelation, solidarity, force, honor, protection, power ya. Tapi harus ada kejelasan dulu yang saya lihat di sini. Kalau mau berkembang harus ada kejelasan dulu. Suatu saat nanti sebuah rahasia itu akan muncul ya. Jika ada yang dirahasiakan oleh dia, kamu akan tahu apa yang disembunyikan itu. Apalagi hubungan kamu dan dia saat ini. The Chaser in codependent relationship, fear of abandonment issue. Ya, ada yang mengejar di sini. Ada yang lari, ada yang mengejar. Yang mengejar ini karena takut ditinggalin ya, punya abandonment issue, punya isu takut ditinggalkan. Jadi dia selalu yang mengejar, mungkin yang selalu berinisiatif untuk chatting duluan, nelpon duluan, ketemu duluan ya. Itu yang harus dihilangkan. Isu itu yang harus dihilangkan kalau memang masih mau berkembang hubungan ini not enough. Frustrated in relationship, lack of confidence, self-sabotage, fear or ego issues, jealousy ya. Ini kurang lebih sama kayak tadi. Ada yang suka cemburuan di sini, yang membuat dia frustasi sendiri itu karena rasa cemburunya dia sendiri ya. Dia cemburu mungkin karena yang satunya memiliki rahasia atau menyimpan sesuatu atau tertutup yang nggak terbuka, makanya satunya jadi jealousan. Receiving what you need, progression, arriving, moving on, closure issues ya. Jadi kalau ada both di sini, saya rasa kamu sama dia itu nanti bisa bertemu lagi. Ada yang bertemu lagi, ada yang move on. Seduction, wah ini masih cinta segitiga ke depannya ya. Attraction, flirting, dating, hooking up, temptation, third party interference. Jadi kedepannya saya melihat kamu sama dia masih akan memiliki hubungan cinta segitiga ya. Jadi hati-hati aja di sini. Hubungannya bisa berkembang tetapi ada potensi hubungan tidak kemana-mana karena masih selalu ada kehadiran pihak ketiga.
Fortune. Memang ada keberuntungan bagi kalian untuk bisa bersama, tetapi akan selalu ada gangguan pihak ketiga di sini. Satisfaction. Hubungan ini membawa banyak kepuasan bagi kalian berdua. Kalian saling cocok, itu yang saya lihat. Kalian memiliki cinta di sini, tetapi ada pihak ketiga yang mengganggu selalu, ya. Ada Queen of Heart di sini, ya. Yang satunya selalu sabar mencintai, yang satunya masih menyimpan rahasia yang saya rasa di sini. Sehingga yang satunya selalu seperti menunggu gitu ya. Menunggu keputusan, menunggu kejelasan seperti itu. Hubungannya kamu sama dia ke depannya masih ada intervensi dari pihak ketiga. Kita akan ambil charms angka. Siapa tahu ada yang cocok dengan tanggal lahir kamu dan dia, ataupun nomor HP, nomor rumah. Ada angka 8. Ada angka 17. Ada angka 4. Ada angka 2. Ada angka 16. Ini bisa 6 atau 9 ya. Oke, kita akan ambil charms alfabetnya. Siapa tahu ada inisial nama kamu dan dia, ataupun nama tempat di mana kalian pertama kali bertemu, atau mungkin nama kota, nama pulau, nama negara. Ada huruf I. Ada huruf A. Ada huruf U. Ada huruf T. Ada huruf S. Ada huruf L. Ya, jadi di sini ada huruf I, A, U, T, S, L. Oke, pile 3 sekian dulu untuk readingannya. Semoga resonate dan bermanfaat ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik tombol bell untuk notifikasi. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya.